Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Salam dan terberkati para pendengar setia. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih. Belakangan ini dunia medsos lagi-lagi diributkan dalam tanda petik soal kasus Myanmar. Para pendemo setiap hari berantrian untuk menuju ke liang kubur karena para penegak keamanan, aparat kepolisian telah mengambil sikap yang boleh dikatakan sangat membabi buta. Para demonstran siap menghadapi semuanya itu. Namun dari hari ke hari gelombang demonstran terus mengalir tanpa ada rasa ketakutan meski telah mengorbankan banyak pihak. Saudara-saudara yang terkasih, di antara berbagai jenis dan macam kejadian ini muncul satu peristiwa yang merupakan saksi hidup tentang berhadapan dengan pihak keamanan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang, yaitu seorang biarawati suster Katolik yang dengan pakaian putih sederhana merentangkan tangannya sambil berlutut di hadapan petugas polisi bersenjata di Myanmar. Apakah saat itu dia berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa atau meminta perlindungan kepada Bunda Maria supaya para demonstran ini tidak ditembak atau diusir dengan tembakan gas air mata dan seterusnya? Ternyata suster ini memohon agar polisi memaafkan anak-anak dalam kurung para demonstran yang melakukan aksi protes dan mengambil nyawanya sebagai ganti. Luar biasa, martir masih hidup. Suster ini sangat dibanggakan. Beliau memberi kesaksian dan mengatakan, "Saya berlutut memohon kepada para polisi dan penegak aparat keamanan untuk tidak menembak dan menyiksa anak-anak, tetapi menembak dan membunuh saya." Luar biasa kesaksian yang hidup. Tindakan keberaniannya ini terjadi di kota Mitikina pada Senin, yang terjadi ketika kondisi Myanmar sedang kacau setelah penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi oleh militer pada 1 Februari dan ketika protes yang menuntut kembalinya demokrasi telah bergulir, junta terus meningkatkan penggunaan kekuatannya, menggunakan gas air mata, meriam air, peluru karet, dan peluru tajam untuk menghadapi massa. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Mitikina, ibu kota negara bagian Kachin, pada hari Senin dan saat itu mereka mengenakan topi keras dan membawa perisai buatan sendiri. Saat polisi mulai berkumpul di sekitar demonstran, Suster An Rose Nutawang dan 2 biarawati lainnya memohon agar para polisi ini pergi. Luar biasa dahsyat. Dan polisi mengejar para demonstran untuk menangkap mereka, dan para suster mengatakan, "Saya mengkhawatirkan anak-anak." Pada saat itulah
Biarawati Katolik ini yang berusia 45 tahun berlutut di hadapan mereka. Beberapa saat kemudian, saat dia memohon untuk menahan diri, polisi mulai menembaki kerumunan pengunjuk rasa di belakangnya. Anak-anak panik dan lari ke depan. Suster tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia berdoa agar Tuhan menyelamatkan dan membantu anak-anak ini. Tutur kesaksiannya penuh dengan linangan air mata. Dari peristiwa ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita memetik beberapa hal. Pertama, suster melihat seorang pria tertembak di kepala jatuh tewas di hadapannya. Kemudian dia merasakan sengatan gas air mata. Suster merasa dunia sedang runtuh. Bisa dibayangkan, kalau seandainya saat itu kita adalah suster, waduh, apakah kita bersedia untuk hal itu? Suster mengatakan sangat sedih saat dia memohon kepada para polisi untuk tidak menembak anak-anak yang masuk dalam golongan demonstran itu. Tim penyelamat lokal mengkonfirmasi bahwa 2 pria ditembak mati di tempat selama bentrokan itu, meskipun tidak mengkonfirmasi apakah peluru tajam atau peluru karet yang digunakan. Pada saat itu juga Zin Min Het dibaringkan dalam peti kaca dan diangkut dengan mobil jenazah emas yang ditutupi bunga putih dan merah. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, Kachin merupakan negara bagian utara dari Myanmar, rumah bagi kelompok etnis Kachin, dan merupakan lokasi konflik selama bertahun-tahun antara kelompok etnis bersenjata dan militer. Dan saudara-saudariku yang terkasih, Suster Ann Rose ini berhadapan dengan pasukan pengaman. Pada tanggal 28 Februari 2021, dia membuat permohonan yang sama, meminta belas kasihan, berjalan perlahan ke arah polisi dengan perlengkapan anti huru-hara, berlutut dan memohon agar mereka berhenti. Dan suster ini sekali lagi dia mengatakan, saya mengira saya sudah mati sejak tanggal 28 Februari. Dia ditemani oleh para suster dan uskup setempat yang mengelilinginya saat dia memohon belas kasihan bagi para pengunjuk rasa. Mereka mengatakan bahwa kami berada di sini untuk melindungi saudara perempuan kami dan warga kami karena mereka mempertaruhkan nyawanya, kata Suster Mary John Paul. Ketakutan sangat mendalam bagi Suster Ann Rose, tetapi dia berkata bahwa dia harus berani dan akan terus membela demonstran. Dengan lantang dan gaya feminim yang agak maskulin, dia berdiri dan menyaksikan tanpa melakukan apa-apa, melihat apa yang terjadi di depan mata dia, sementara semua Myanmar berduka. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, ini merupakan suatu peristiwa yang dari kacamata manusiawi sangat menyedihkan. Dan dalam kesedihan itu ada kuasa Allah yang bekerja.
Dia menuntun suster ini ke jalan yang benar, mewartakan keadilan dan perdamaian demi keselamatan jiwa para demonstran. Maka sungguh luar biasa tingkah suster ini. Dan sangat luar biasa, sambil membungkukkan badannya, suster ini memohon agar para demonstran tidak diperlakukan secara kasar. Sungguh tindakan yang menyentuh tetapi cukup membahayakan nyawa. Dengan penuh air mata, Suster Ann memohon dan menghentikan polisi untuk tidak menangkap para pengunjuk rasa. Dan saat itu juga ada 100 demonstran terselamatkan dan dibawa perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita yang jauh dari Myanmar, kita juga tidak mungkin bisa berbuat seperti yang dilakukan oleh suster, tetapi marilah kita dukung karya profetis suster ini. Dia adalah martir yang masih hidup, yang membela banyak orang dan memohon di hadapan para polisi. Suster, selamat berkarya, Tuhan memberkatimu, dan semua orang Myanmar semoga juga dilindungi oleh Allah dan tidak lagi mendatangkan korban, dan semoga situasi negara segera pulih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terimalah berkatku dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.